prospek pendidikan dari program Sepekan Pengabdian kepada Masyarakat. Mirip kayak KKN mungkin ya, kalau di level mahasiswa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Eri dalam acara kita di Salman Al-Farisi, yaitu Podsap Kupas. Oke, langsung aja ya. Hari ini kita akan bahas satu tema dalam diskusi kita, yaitu salah satu program unggulan di SMP Salman Al-Farisi. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan yang menjadi puncak selama siswa atau teman-teman ini belajar di SMP Salman Al-Farisi gitu. Nah, nama kegiatan adalah prospek. Nah, apa itu prospek? Nah, saya udah kedatangan beberapa tamu nih, dari kepala sekolah, terus ada ketua pelaksana. Yang pertama, mohon kamera ya. Siap, kamera udah pindah ke Pak Acep belum? Udah? Oke. Ada Pak Acep sebagai kepala sekolah SMP Salman Al-Farisi. Selanjutnya Sabir sebagai ketua pelaksana kegiatan prospek. Selanjutnya ada Tami sebagai wakil ketua pelaksana. Dan yang membantu ketua dan wakil ada Desyana sebagai divisi acara. Sebelahnya siapa Pak Eri? Apa? Sebelahnya siapa Pak Eri? Gak usah lah ya. Ada satu orang lagi yang ya gak usah lah ya. Dia adalah yang menanggung jawab di seluruh kegiatan di level 9. Tepuk tangan dong. Siapa? Anda siapa? Muhammad Syabdullah. Oke. Sebagai ketua angkatan. Yeah. Memang di awal pemilihan ketua angkatan Perenigene agak blunder ya. Enggak ada. Agak blunder memilih ketua angkatan gitu. Enggak ada. Oh, enggak. Pemilihannya sesuai dengan hati nurani mereka. Oke. Lanjut ke tema kita ya. Hari ini kita akan ngomongin prospek nih. Apa itu prospek? Nah, prospek ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Gitu. Nah, tujuannya apa? Terus bentuk kegiatannya kayak gimana nih? Pak Acep boleh diceritain dulu ya ke kita nih yang ada di rumah. Oke, boleh Pak Acep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prospek pendidikan dari program Sepekan Pengabdian kepada Masyarakat, di mana 100 siswa angkatan pendidikan 26 kelas 9 ya akan pure sepekan belajar bermasyarakat. Mereka lepas dari orang tuanya karena memang mereka akan kami dampingi, kami latih sebagai calon pemimpin. Mereka bermasyarakat dengan berbagai kegiatan di sana nanti. Nah, berarti siswa itu teman-teman siswa mirip kayak KKN mungkin ya, kalau di level mahasiswa ya. Keren banget ya. Jadi di level SMP nih, di level SMP level 9 ketika udah selesai masa ujian gitu, teman-teman ini itu langsung terjun ke masyarakat. Gitu, mengabdi ke masyarakat selama sepekan. Betul. Gitu. Nah, di sini ada ketua pelaksana nih. Ketua pelaksana Sabir ya. Nah, Sabir boleh cerita dong peran terus tugasnya apa sih ketua pelaksana? Kenapa harus ada ketua pelaksana gitu? Boleh Sabir. Oke, peran kita nih sebagai ketua pelaksana dan juga Syah sebagai ketua angkatan. Tentu sebagai ketua kita tuh harus menjadi tempat penengah. Jadi kan pasti dalam suatu organisasi itu ada yang perbedaan pendapat, ada berbagai macam program divisi, dan itu tuh harus kita satuin biar tidak terjadi miskomunikasi. Nah, itu salah satu tugas dari ketua gitu. Oke, keren ya. Jadi Sabir ini bertanggung jawab selama seminggu ya? Seminggu di kampung mana sih kalau tidak salah? Kampung Sunda Mekar. Dusun Sunda Mekar. Dusun Sunda Mekar. Dusun Cempaka Kaler. Desa Sunda Mekar, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang. Wih, luar biasa jauh ya. Di sini nilai-nilai apa sih yang coba ketua pelaksana gitu sebagai yang punya ide rangkaian kegiatan atau bisa kegiatannya kayak gimana? Nilai-nilai yang ditambahkan apa aja sih gitu. Terus mungkin manfaatnya apa gitu nanti kegiatan prospek ini? Visi kita, prospek ini adalah mengembangkan angkatan Verenigen sebagai angkatan yang harmonis dan mengembangkan karakter Diwarsa. Karena nama tema kita prospek kali ini adalah Diwarsa, singkatan dari Ngabdi ka Warga Desa, dan di sini kami punya singkatan sendiri buat landasan karakter itu. Jadi Diwarsa 7 huruf,
D-nya dedikasi, inovasi, wawasan, aksi, responsibilitas, sinergi, dan adaptasi. Nah, karakter-karakter itu Pak yang ingin kami kembangkan kepada teman-teman Verenigen. Nah, ini boleh ditambahin lagi atau Jangan. belum? Sabar ya. Kita kan masih ketua pelaksana. Oh, nanti. Oke, sabar ya. Maaf ya. Oke, nah kan udah kelihatan ya ada 7 poin yang ingin dicapai gitu dari ketua pelaksana nih. Nah, kebetulan saya juga ada wakilnya nih, Tami, sebagai yang membantu ketua pelaksana. Nah, tugasnya ngapain nih? Tugasnya secara teknis aja ngapain? Kalau aku pastinya ngebantu Sabir sama Syah buat buat merancang kegiatan prospek. Lalu aku juga ngebantuin setiap divisi pastinya untuk selalu mendengarkan dan masukan dari mereka. Terus aku juga membantu mereka untuk selalu percaya diri pada semua kemampuan dan selalu yakin bahwa proker mereka akan berjalan dengan lancar dan baik gitu. Nah, selain itu boleh ditambahin. Sabar ya. Oke. Maaf ya. Ini memang agak menurut saya blunder ya. Salah kata itu blunder. Nah, berarti ada persiapan ya Iya, betul. Nah, persiapan ini tuh banyak nih bentuknya, mungkin ada mental, fisik, baik secara teknis kegiatan gitu yang dilaksanakan. Nah, apa sih yang menjadi persiapan utama gitu dari ketua pelaksana atau ketua pelaksana nih? Mungkin Pak Cip juga boleh menambahkan, mungkin mengarahkan waktu persiapan gitu. Ya, sampai dulu aja sampai. Boleh sampai. Persiapan utama ya. Iya, persiapan utama. betul. Ngapain nih? Tentu saja ekonomi ya? selain ekonomi. Ini ngapain disiapin, Pak? Oh, iya, Tentu maaf. saja kalau prospek ini kita harus menyiapkan program-program kerja. Kita ini membentuk dalam satu angkatan ini ada beberapa divisi dan masing-masing divisi itu punya program kerjanya masing-masing. Nah, itu tuh kita rancang, kita susun supaya program kerja ini dapat bermanfaat di masyarakat gitu. Oke. Jadi pertama itu berarti susun divisi dulu ya? Iya. Nah, itu kebutuhan divisinya dari siapa nih? Dari wali kelas, kita Wali dibantu kelas. wali kelas untuk memetakan sesuai dengan minat mereka masing-masing. Oh iya, ya berarti udah kelihatan ya. Udah. Yang, Iya. yang potensinya Potensi, gimana. gitu. Oke. Jadi Pak Heri, saya tambahkan ya, 100 siswa angkatan pendidikan ini semuanya punya peran ya. Perannya memang berbeda tapi sangat penting ya. Jadi sekolah ini memang mengarahkan mereka sebagai calon pemimpin, bagaimana mereka memanage sebuah program besar. Karena ini perdana ya, rasanya jarang ya ada SMP yang sudah kegiatan pengabdian masyarakat, dan mereka itu luar biasa Pak Heri ya, memulai dari perencanaan, menyusun kegiatan acara, menyusun proposal, pengajuan proposal ke perusahaan-perusahaan ya. Semuanya mereka lakukan gitu. Dana usaha pun mereka gitu. Guru hanya mendampingi aja Pak Heri gitu. Oh, luar Jadi biasa ya. Pure siswa. Keren ya. Jadi teman-teman yang di rumah kalau misalnya penasaran apakah prospek ini kebanyakan guru atau kebanyakan siswa. Nah, kita udah tahu ya Siswa. bahwa kebanyakan Siswa. Keren. Oke. Nah, berarti kita udah kebayang nih manfaatnya gimana, nilainya gimana. Nah, saya ada kebetulan di sini ada divisi acara. Nah, beliau adalah yang di Luciana. paling pojok sini ya. Gitu. Akan ngapain aja nih selama seminggu itu, hari pertama ngapain, hari kedua ngapain gitu. Selama kan seminggu ya, kita seminggu nih. Seminggu. Coba ngapain aja nih? Jadi mulai dari hari pertama tuh bakal ada sosialisasi dulu. Sosialisasi. Nah, terus Sama dibagi kelompok mungkin ya? Iya, dibagiin kelompok rumah. Oke. Terus hari kedua ada program dari divisi pendidikan. Divisi pendidikan. Apa nih, kayak fun learning gitu atau misalnya tuh belajar bareng gitu ya? Iya, nanti tuh bakal ada fun learning. Terus habis itu ada beberapa project juga yang akan mereka jalan. Oke. Hari kedua ya. Asik tuh. Hari Asik. ketiga. Hari ketiga Hari ada apa? ketiga tuh ada program yang biasanya tuh ditunggu-tunggu banget nih sama warga desa. Apa tuh programnya? Bazar. Oke, bazar. Berarti dagang ya? Iya. Oh, ya. Bazar murah ya. Iya, kita bakal jualan baju-baju yang murah banget. Murah. Oke. Terus Kualitasnya bagus. di hari Terus, keempat. tapi hasil penjualannya juga nanti tuh bakal dibagiin lagi buat masyarakat. Oh, jadi siswa itu Iya. jualan produk, Ya. pakaian, hasilnya dikasih ke Uang siswa. terkumpulkan buat anak yatim piatu ataupun jompo gitu. Untuk membantu masyarakat lagi gitu Iya. ya. Bentar lagi. Gitu. Boleh minta tepuk tangan. Keren ya, jadi kelihatan bahwa kegiatan ini punya nilai bahkan dari sisi ekonomi gitu, mungkin membantu gitu ya, bukan hanya tadi kan udah disampaikan hari kedua itu ada pendidikan gitu.
Nah, di kegiatan utamanya salah satu kegiatan itu adalah bazar gitu ya. Selanjutnya setelah bazar ada apa lagi sih di hari selanjutnya? Di hari selanjutnya ada pengecekan kesehatan gratis. Sama siapa? Sama Kesehatan. nanti tuh ada dokter. Kebetulan dokternya juga alumni ya, Pak. Iya, dokternya alumni, ada dokter yang memang sudah kita kerjasama ya, dokter Musli, dan ada alumni yang memang kita libatkan gitu. Oke, berarti alumni Salman tuh udah banyak yang jadi dokter ya? Wah, banyak Alhamdulillah. banget. Alhamdulillah. Banyak banget. Apa? Iya, banyak banget yang sudah. Ya, nanti ya. Nanti ketua angkatan itu akan ditanya di sesi paling spesial. Oke, dengan pertanyaan paling spesial juga. Spesial. Ya. Oke. Itu kan di hari kelima ya? Hari keempat. Hari kelima. Hari kelima ada program dari divisi lomba sebagai hiburan juga bagi warga desa. Oh, jadi ada lomba-lomba. gitu. Iya. Lomba-lomba untuk Untuk baik orang dewasa maupun anak-anak di desanya. Oke, Tujuan. berarti ada kegiatan perlombaan. Nah, perlombaan itu untuk siapa tuh? Tadi kan untuk orang desa ya, orang Iya. sana. Tuh. Apa aja sih lombanya, mau tahu boleh gak? Ada yang pertama tuh ada lomba buat anak-anak tuh. Jadi tuh ada kait gitu. Nah itu tuh lomba buat. Jadi nanti tuh pakai helm gitu. Terus habis itu helmnya tuh ada kaitnya. Nah kita tuh nyoba buat masukin itu ke tali. Jadi- Oh ya, jadi kayak 17 Agustus ya? Iya. Iya, Gitu. kayak 17 Kegiatan-kegiatan Agustusan. ketangkasan ya? Pakasan seru-seruan lah ya. Seru-seruan gitu ya? Happy. Tapi udah dipastikan ada gitu? Ada, Siswanya pasti gitu? ada. Siswanya? Anak-anaknya ada gitu? Ada. Ada. Oh, ada ya. Ada ya. Oke, terus hari terakhir apa ini? Belum terakhir. Oh, belum masih terakhir, hari masih ada. ke-6. Masih ke-6, masih Hari ke-6. ke-6 tuh Terus? yang pertama ada pembagian sembako dulu. Pembagian sembako, buat oke, masyarakat. terus? Nah, terus salah satu acara puncaknya itu ada pensi. Pensi dari Dan Tes. tablik akbar ya. Iya. Nah, Kalau pensi Oke. itu nanti tuh yang tampil tuh dari warga desanya sama dari anak-anak Verenigan. Verenigan juga. Oh. Jadi nanti kita dari Verenigan ini ada yang ngajarin buat pensinya juga, Pak. Oh, berarti Berarti. selama seminggu itu ada Pelatihan. 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 Iya. Heeh. Anak-anak di sana. Oke, Supaya seni berarti mereka ya, seni iya, seni ya. betul. Oke, nah hari ini kan hari terakhir ya? Terakhirnya berarti masih belum? Masih ada. puncaknya. Kan masih ada hari terakhir. Tablik akbar. Tablik Ada akbar. tablik akbar. Tablik akbar. Pas malamnya tuh ada tablik akbar. Nanti tuh bakal ada tablik akbar dari ustadz. Oke, dari Ustaz. Ustad. Doa bersama ya buat Sama. Verenigan Iya, sama doa 26 bersama bersama doa. Faris juga ya. Dan masyarakat sekitar gitu ya. Oke ya. Dan kebayang ya, jadi teman-teman yang di rumah, bayang bahwa tiap rangkaian kegiatan itu memiliki nilai, dan setiap nilai yang diimplementasikan dalam Ya. kegiatan prospek itu semuanya berdasarkan dari 7 poin yang sudah Sabir sampaikan. Gitu ya. Nah, terus tantangan umumnya apa nih? Ada yang mau jawab gak? Boleh. Enggak. Oh, boleh deh. Boleh deh. Boleh. Sekali aja, oke. Ketua angkatan menjawab, ada tantangan nggak dari orang tua gitu yang misalnya tuh takut anaknya jauh dari rumah? Tentunya kalau tantangan pasti Bagus ada. ya, bagus. Belum beres. Belum. Oke, kalian udah tadi. Belum. Tantangannya pasti ada. Tangannya apa? Tantangannya pasti karena melihat mungkin anak-anaknya yang masih terbilang masih muda ya, karena kelas 9 SMP gitu. Terus melihat anak-anaknya wah dilepas di suatu desa tanpa HP, tanpa alat komunikasi, kan mungkin rasa khawatir mungkin ada gitu. Nah, mungkin itu yang menjadi tantangan bagi orang tua gitu. Namun pastinya orang tua bisa mengambil sisi positif dari prospek ini gitu. Salah satunya mengajarkan anak-anaknya untuk belajar mandiri untuk di kehidupan selanjutnya. Oh, jadi ini gak boleh bawa handphone? Nggak ya? boleh. Enggak. Gak boleh sama sekali. Itu Nggak aturannya boleh, sangat aturan. ketat. Kalaupun ada orang tua yang memang urgen perlu siswa, itu janjian dengan sekolah dan kami. Kami ada 10 guru yang akan standby di sana, juga termasuk saya pas sekolah. Nanti orang tua kontak ke gurunya, ya. Kalau ada perlu apa-apa, janjian di luar desa gitu. Oh, jadi selama 10 hari ini Lepas. kalau misalnya 7. 7 hari ini kalau misalnya ada
orang tua mau menghubungi itu lewat wali kelas, Iya. guru Betul. baru disampaikan ke Anak. ke siswa. Oh itu ya, jadi ini adalah salah satu modal kemandirian ya. Ya. Betul banget, iya banget. Emang kalau saya mohon maaf ya, kalau aku tuh memang dari kecil memang udah kaya ya. Ah, Gak bisa gitu lepas di handphone tuh gak bisa gitu. Ini keren nih kalau teman-teman yang di rumah gitu. Pas pekan belajar Pak Eri melepaskan gadgetnya, fokus dengan belajar di masyarakat. Oke, bagus ya, keren ya. Nah, tadi kalau misalnya ada orang tua yang takut, salah satunya adalah menyampaikan bahwa ini tuh salah satu modal kemandirian ya. betul. Gitu. Betul. Nah, terus kan mau tahu nih dari ketua, mau tanya lagi kan? Boleh tanya lagi sekali lagi ya? Boleh lagi, boleh ya? Sekali lagi nih. Tadi kan ketua angkatan pengen ditanya katanya. Nah, udah ditanya, tapi katanya belum puas, kurangnya lagi. Ya, benar. Nah, dari ketua pelaksana nih, ketua angkatan tuh bantu gak sih? Boleh dulu dari Sabir, nanti saya tambahin mungkin ya. Boleh. Ada tapi ya? Ada pastinya. Oke, boleh deh, Sabir dulu boleh. Kalau ketua angkatan dan ketua prospek sama wakilnya itu memang harus sangat bagus komunikasinya, harus Solid, sangat solid. solid gitu. Karena kan kalau saya sebagai ketua prospek itu lebih ke arah bagaimana pelaksanaan prospeknya, sementara Syah itu bagaimana membentuk solid angkatannya gitu. Betul. Jadi harus solid juga kitanya gitu. Oke, berarti ada Iya. kolaborasi dari ketua pelaksana dan ketua angkatan. Betul. Nah, dari ketua angkatan nih, ngapain aja? Benar kata Sabir tadi ya, jadi Sabir Apa menyiapkan Sabir gak boleh tadi menyiapkan acaranya, saya mengkondisikan anak-anaknya. Seperti ibaratnya gini, Oke. bola nih diumpan, saya ngasih umpan kan ke Sabir yang eksekusi gitu. Tepuk tangan. Oke. Enggak pas ya? Enggak pas juga gitu, enggak ada hubungannya. Masuk sih. Umpan dan eksekusi gitu. Oke, jadi bisa ya. Bisa. Ya, kita bikin aja lah ya. Emang Nah, bisa. Udah disiapin dari tadi ya? Iya. Memang Ya, langsung. gak apa ya, karena emang ketua angkatan ini salah satu ketua angkatan paling unik di Verenigden ini ya. Unik Hanya dengan satu-satunya di Verenigden. Gak ada Iya. lagi ya? emang gak ada lagi. Oh, iya. Oke, nah kita udah jelas ya dari awal terus tujuan kegiatannya apa, poin utamanya apa, teknis kegiatannya apa gitu. Terus nah, dari perharinya kita udah tahu nih. Nah, ada harapan nggak misalnya itu dari siapa nih, dari Sabir dalam kegiatan prospek ini gitu, khususnya untuk teman-teman Verenigden. Barangkali. Kamu dulu. Oh bisa. Kepada teman-teman Verenigden, prospek ini jangan dianggap beban gitu ya, jangan dianggap susah, jangan dianggap sesuatu yang memberatkan gitu. Justru prospek ini adalah hal yang harus kita enjoy aja gitu. Karena kan prospek ini salah satu wadah kita untuk belajar mandiri, untuk belajar berorganisasi, dan tentu saja apa yang sudah kita pelajari di Salman ini kita terapkan di prospek ini gitu. Jadi teman-teman semangat. Semangat. Jangan jangan takut, tetap solid dan santai aja gitu. Aman. Keren ya. Dari Tami ada gak? Ya, ada. Harapan Jadi teman-teman? pastinya semoga Verenigden ini bisa menjadi angkatan yang solid terus ke depannya. Terus jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk mencoba pada saat prospek nanti. Semoga kita bisa menciptakan masyarakat yang bisa membangun negeri kita ini gitu. Mau negeri. Kayaknya luar biasa ya. Nah, dari Pak Acep sendiri ada gak misalnya tuh poin utama yang menjadi dasar kenapa sih prospeknya harus ada? Itu kan kita udah cerita ya pelaksanaannya kayak gimana. Nah, dari Pak Acep mungkin boleh sambil menutup. Ya. Terima kasih ya semuanya ya, Syah, Sabir, Tami, Desiana, dan semua angkatan Verenigden ya. 100 orang ini luar biasa Pak Eri ya. Mereka berjibaku pastinya dalam persiapan, dalam proses, nggak mungkin ada masalah. Itu yang pentingnya. Kalian belajar dihadapkan dengan permasalahan, karena nanti kan hidup kalian yaitu menghadapi permasalahan dan gimana problem solvingnya. Itu Pak Eri ya gitu. Yang kedua, poin penting kenapa SMP Salman Farisi Bandung dari awal tahun berdiri 97 sampai sekarang
ini tahun ke-26 berarti prospek ya gitu. Sesuai dengan visi misi ya, mereka itu akan kami arahkan, kami bimbing sebagai calon pemimpin, calon khalifatul fi'at yang harapannya alamin, bagaimana seorang pemimpin ketika nanti di masyarakat, karena bagaimanapun Pak Eri ya, setinggi ilmu itu di masyarakat Pak Eri ya, apapun mereka, jadi apapun, jadi presiden, jadi gubernur, menteri, wali kota, pasti masyarakat. Nah dengan latihan di prospek ini, kalian nanti akan mengenal banyak bagaimana karakter masyarakat. Dan pesan kami sekolah, kalaupun jadi pemimpin, tidak pemimpin yang amanah, yang peduli dengan masyarakat kecil, tidak sebatas dengan kepentingan pribadi atau golongan, tapi bagaimana di bawah itu banyak yang dibutuhkan gitu ya. Mereka kami siapkan Peri sebagai calon pemimpin yang punya empati dengan nilai ruhani besar, karena selama prospek yang ikhwan wajib sholat fardu di masjid. Ya, selama prospek mereka memakmurkan masjid, sekolah juga dimakmurkan kembali, MCK-nya, toiletnya, mereka tuh akan banyak berkolaborasi dengan masyarakat desa gitu. Ya, tetap semangat ya semuanya ya. Saya Luar biasa. ada poin-poin penting tuh tadi. Nah, dari ketua angkatan, Waduh. pesan untuk Verenigien nih. Ini lebih khususnya ke anak-anak Verenigien. Iya, disampaikan ke kamera. Sebenarnya ada kamera ya. Untuk anak-anak untuk teman-teman Verenigien 26, ini adalah acara yang sangat akbar dan juga ini akan membuat sejarah baru di angkatan Verenigien ya, karena ini kan acara yang wah keren dan juga di akhir gitu. Semangat terus untuk Verenigien. Aku nggak akan capek untuk bilang semangat, karena memang yang kita perlukan itu sekarang emang semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi gitu. Karena selain itu sepertinya nggak ada lagi gitu, karena dengan motivasi yang tinggi prospeknya insya Allah bakal lancar, dan juga selain semangat diperkuat juga untuk ibadahnya mungkin ya, biar secara fisik dan juga rohani tercukupi. Sekarang baru ketua angkatan. Dan tadi juga udah. Baik, segitu aja diskusi kali ini ya. Terima kasih. Benang utamanya adalah bahwa rasa empati itu tidak cukup dilihat dari layar digital, tapi perlu terjun langsung Ya, menggapai seluruh masyarakat. Betul. Oke. Terima kasih untuk pendengar Podsap ya, untuk yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Salman Al-Farisi. Nantikan konten-konten Podsap selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.